Halo Sobat Kitchen, balik lagi sama gue Dendi dan pastinya di sini gue nggak sendiri. Gue juga masih sama tim desain dapur lainnya. Kali ini kita bakal ngelakuin hal yang beda, tapi tetap nge-review hal-hal yang ada di part-part di kitchen set. Untuk sebelumnya kan gue udah banyak membahas kayak part yang ada di kitchen set, ya rel, terus juga bahan dasar di kitchen set sendiri. Saat ini yang mau gue bahas itu bahan utama yang penting juga pastinya di bahan-bahan kitchen set, yaitu bagian top table. Nah, bagi lu semua yang belum tahu tuh, top table tuh apa sih, Mas? Top table itu bahan dasar yang ada di bagian atas si kabinetnya, atau kita bisa nyebut itu mejanya. Karena untuk sebelum-sebelumnya mungkin banyak dapur yang menggunakan meja cor atau meja beton. Tapi sekarang untuk dapur-dapur minimalis atau estetika yang lebih bagus, itu kebanyakan sekarang menggunakan top table yang langsung bawaan dari si kabinet kitchennya. Jadi nggak ada tuh namanya meja cor atau meja beton lagi. Banyak juga untuk customer kita di sini yang mau request itu kebanyakan dibongkar meja cornya. Jadi kita nggak langsung tiban si meja cornya. Mungkin ada beberapa yang kita cover di meja cornya, tapi lebih bagusnya supaya posisinya itu pas, terus juga untuk ketinggian si mejanya juga nggak terlalu tinggi, kita bongkar biasanya untuk meja cornya. Nah, pembahasan apa sih yang mau kita bahas masalah top table? Di sini ada beberapa jenis top table yang mau gue bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau gue itu duduk dulu sambil ngejelasinnya. Yuk semua ikut gue duduk dulu, baru gue jelasin. Oke, makasih banget yang udah mau ikut gue duduk bersama di sini sambil gue mau ngejelasin beberapa jenis top table yang biasa kita pakai di desain dapur ini. Jadi seperti awal, gue kan ngebilangin ya, kalau misalkan di kitchen set sendiri itu saat ini kita udah nggak jarang banget ngelihat orang pakai meja cor atau meja beton di top table si kabinet kitchennya. Nah, ada beberapa opsi kalau misalkan kalian mau bikin bikin kabinet kitchen ya. Kalau misalkan kalian mau bikin kabinet kitchen itu kita ada beberapa opsi untuk si mejanya sendiri. Langsung aja gue spill namanya ya. Ada granit, marmer, sama solid surface. Nah, dari tiga jenis ini itu yang kita sering pakai. Nah, di tiga jenis ini itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Dan di sini gue bawa contohnya itu ada dua, ada granit sama solid surface. Ukurannya agak kecil ya, sorry ya, karena ini contoh. Jadi dari tiga jenis yang tadi gue jelasin itu ada granit, ada marmer, sama solid surface. Mereka itu memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama dari granit sendiri deh. Kalau untuk granit, dia itu untuk corak warnanya emang beragam sebenarnya. Jadi ada beberapa corak warna yang mungkin kalian suka atau kalian nggak suka tergantung dari request kalian masing-masing. Lalu untuk ketebalannya sendiri, untuk si granit itu, dia ketebalannya itu dari 18 mm sampai 22 mm untuk ketebalan si granit sendiri. Nah, kekuatannya gimana Mas untuk granit? Kalau untuk granit gue bilang itu dia lebih kuat sebenarnya dibanding si marmer. Meskipun si marmer ini belum gue bahas dia coraknya kayak gimana, tapi untuk granit sendiri, kenapa gue bilang dia lebih kuat dari marmer? Pertama, untuk teksturnya dia keras karena dia itu batu alam. Si marmer pun juga sama, sebenarnya dari batu alam juga, tapi untuk tekstur si granit sendiri itu dia lebih keras. Dia itu nggak bisa dibengkok-bengkokin, dia itu nggak lentur gitu. Nah, kedua, dia juga bisa dibilang anti gores. Kalau misalkan bunda atau ya anak lah misalkan main di dapur suka asal potong-potong di meja top table-nya, itu nggak gampang lecet gitu loh. Jadi meja kabinetnya tetap bagus, dan mungkin dia juga bisa dibilang kalau si granit sendiri itu punya pori-pori gitu. Jadi dia emang untuk ngebersihinnya agak ekstra aja kalau untuk granit kekurangannya, karena dia beda sama solid. Kalau solid sendiri dia nggak punya pori-pori, tapi kalau si granit sendiri dia ada pori-porinya. Jadi untuk ngebersihinnya mungkin agak ekstra. Tapi kalau misalkan dibanding dengan kekuatannya, granit lebih kuat dibanding sama dua jenis yang tadi gue sebutin di awal. Kedua, itu kita ada marmer. Marmer itu sebenarnya kurang lebih sama dengan granit, dia sama-sama batu alam, tapi bedanya teksturnya dia lebih licin dibanding si granit, karena porinya itu bisa dibilang nggak terlalu tebal seperti si granit. Cuma untuk ketebalannya si granitnya sama si marmernya ya itu sama-sama dari 18 mm sampai 22 mm. Yang bikin beda tuh apa Mas? Nah, dari granit sendiri corak warnanya meskipun beragam, tapi nggak begitu banyak gitu. Dan corak warnanya ya bisa dibilang
meskipun beragam tapi sederhana lah, nggak terlalu wah banget untuk coraknya. Tapi kalau marmer, dia coraknya lebih banyak. Jadi mungkin mau warna merah, warna biru, warna apapun itu di marmer lebih lengkap dibanding sama si granit. Tapi untuk ketebalannya dia kurang lebih sama dari si granit. Cuma ada kekurangan di marmer sendiri. Kalau di marmer sendiri untuk teksturnya itu dia lebih licin. Tapi kalau misalkan kena panas atau misalkan kegores, dia nggak kuat. Lebih kuat si granit. Kalau marmer dia nggak kuat. Makanya kita nggak ngerekomenin ke bagian marmer. Untuk di area dapur kita ngerekomeninnya itu di bagiannya si granit. Karena mungkin dapurnya akan lebih kuat gitu. Kalau marmer sendiri bisa dibilang rentan lah terhadap panas sama goresan. Meskipun motifnya lebih banyak. Lalu yang ketiga, gue lanjut ke solid surface. Nah, solid surface ini dia itu bahan campuran ya. Bahan campuran, dia polyester resin. Jadi dia itu nggak pure dari batu alam. Dia itu campuran. Dia ini untuk bentuknya, dia lebih tipis dibanding si granit yang gue pegang inilah. Dia lebih tipis. Kenapa dia lebih tipis? Karena dia ini produk buatan. Jadi dia itu gue nyebutnya itu campuran polyester resin ya. Jadi kalau misalkan dia dibilang granit, sama dengan granit maksudnya dia nggak sama. Mungkin kalau misalkan dari jauh kelihatannya sama dengan granit, tapi kalau misalkan kalian pegang bahannya itu beda. Kalau untuk bahan solid surface dia lebih tipis dan juga lebih ringan karena dia bahan campuran. Jadi bukan bahan real dari batu, dia bahan campuran. Teksturnya gimana mas dibanding sama granit? Kalau teksturnya dia lebih lentur. Jadi kalau misalkan kalian contoh misalkan dapurnya mau ada siku atau gimana, untuk solid sendiri dia lebih lentur dibanding sama granit. Kalau granit dia nggak lentur sama sekali, dia itu kaku karena dia dari batu alam asli. Kalau untuk si solid surface sendiri dia ini batu masakan lah gue nyebutnya, karena batu campuran, jadi nggak resmi lah, nggak paten di batu gitu loh. Nah, dia ketebalannya itu dari ukuran 9 mm sampai 18 mm untuk ukuran si solid sendiri. Nah, solid sendiri itu ya untuk saat ini ya dia itu kayak apa ya, salah satu penggantinya granit lah. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih, maaf harganya lebih murah, atau misalkan standar warna yang kalian mau nggak ada di granit ternyata di solid bisa dibuat, ya kebanyakan sih orang saat ini kalau mau, mas saya mau coraknya A B C D E, tapi di granit ternyata nggak ada, di marmer nggak ada. Nah di solid ini bisa dibikin gitu loh, karena dia campuran dan kayak bintik-bintiknya inilah, dia itu kayak campuran gitu. Ya, yang pertama yang gue mau bahas di sini, yang gue mau jelasin ke kalian juga, di sini ada gue megang bahan granit. Nah, bahannya hanya potongan, bahan kecil. Di sini gue megang motif Carrara. Untuk granit sendiri, ketebalannya ini dia sekitar 18 mm, hampir 2 cm. Nah, untuk granit sendiri, dia emang pori-porinya lumayan banyak karena emang dia berpori-pori ya. Nah, untuk ngebersihin granit juga lebih ekstra dibanding ngebersihin si solid atau si marmer. Untuk motif granit itu emang bisa dibilang coraknya meskipun beragam tapi kurang eksklusif warnanya dibanding marmer. Marmer warnanya lebih eksklusif karena lebih terang, lebih jelas, lebih cerah lah warnanya dibanding si granit gitu. Untuk ketebalannya dia 2 cm atau 18 mm. Untuk coraknya yang gue pegang ini sekarang White Carrara. Ya, cuman ini sih kalau untuk granit yang bisa gue jelasin ke kalian, yang gue bisa liatin ke kalian. Lalu lanjut, kalau marmer sendiri gue nggak ada contoh di sini. Marmer itu kurang lebih sama dengan granit. Marmer sama dengan granit, tapi bedanya itu di bagian corak sama di bagian depannya. Untuk di bagian topnya, di bagian top table-nya atau di bagian top si granitnya dengan marmer itu berbeda. Untuk marmer itu dia lebih halus coraknya depannya. Kalau ini kan agak kasar ya karena dia berpori. Kalau si marmer tuh lebih halus dan warnanya lebih eksklusif. Kenapa gue bilang lebih eksklusif? Karena warnanya lebih beragam dan lebih bercorak dibanding si granit. Tapi untuk ketebalannya gimana mas? Sama dengan granit. Ketebalannya sama-sama dari 12 mm sampai 18 mm untuk granit sendiri. Atau dengan marmer itu sama. Tapi harga marmer sama harga granit gimana sih mas? Dia sama atau beda? Untuk harga sendiri beda. Harga granit bisa dibilang lebih murah dibanding harga marmer. Karena marmer lebih mahal dari coraknya ya, yang pasti lebih mahalnya. Cuman untuk kekuatannya gimana mas dibanding sama marmer dengan granit? Granit lebih kuat dibanding dengan marmer, karena marmer itu dia tidak berpori dan gampang lecet kalau misalkan kegores pisau
atau kena panas dia gampang rusak. Dia hanya dari segi warna yang lebih eksklusif dibanding granit. Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini maaf nih, contohnya kecil banget, soalnya ini nggak ada contoh lagi. Ini yang biasa gue bawa visit. Nah, kalau ini, itu solid surface. Yang tadi gue bilang campuran akrilik dengan pigmen warna, serta dengan bahan polyester resin. Jadi untuk si solid surface sendiri, dia untuk ukuran lebih tipis dibanding dengan ukuran granit ataupun marmer. Untuk warnanya gimana mas? Warnanya pun lebih bercorak seperti marmer. Bahkan pigmen warnanya kita bisa request gitu. Kalian mau pigmen warna seperti apa? Pigmen warna seperti A, B, C itu kalian bisa request. Tapi untuk pembuatannya bahkan lebih lama gitu. Karena kalian request sendiri. Tapi kalau misalkan kekuatan si solid sendiri, karena dia bahannya lentur, itu bisa mengikuti tekstur dari si kabinetnya. Cuman untuk kekuatan dibanding dengan granit atau marmer, kekuatan sebetulnya lebih kuat granit dibanding si solidnya. Tapi kalau misalkan posisi si kabinetnya gak lengkung atau gimana, karena kita nggak tahu posisi dari ruangan di rumah kalian seperti apa, karena posisi di ruangan itu pasti nggak selamanya lurus, belok-belok atau gimana. Untuk solid sendiri dia lebih lentur, karena tadi gue bilang dia ini bukan bahan batu asli, dia campuran antara akrilik dengan pigmen warna yang dicampur, serta dengan bahan polyester resin yang dicampur gitu loh. Untuk tebalan si solid surface sendiri, dia mulai dari 9 mm sampai 12 mm, atau 1 cm lah gue bilangnya. Nah, ini untuk solid surface, dia gampang dibersihin ya, nggak kayak si granit. Kalau granit itu bisa dibilang kalau udah kotor susah dibersihin, kalian perlu ekstra lah cara molesnya. Tapi kalau si solid surface dia lebih gampang dibersihin, kalian cuma ngelap aja pakai kanebo atau pakai kain, dia udah bisa bersih. Ini kalau solid surface. Oke, itu dia tadi dari 3 jenis top table yang udah gue bahas. Mungkin cukup ya dari 3 top table yang biasa di Sendapur kita pakai. Itu udah gue jelasin semua ke kalian. Kalian tinggal pilih sendiri. Menurut kalian tim mana nih? Tim granit, tim marmer, atau tim solid? Itu kalian tinggal pilih sendiri sesuka kalian di mana. Mau di solid kah, mau di granit kah, atau mau di marmer? Itu hak kalian masing-masing. Di sini gue cuma mau ngejelasin sedikit yang gue tahu mengenai ini ya, mengenai kabinet penting di bagian atasnya. Jadi di bagian mejanya itu ada granit, marmer, dan solid. Sekian dari gue. Kurang lebihnya gue minta maaf. Kalau misalkan ada salah-salah kata yang gue jelasin ke kalian, gue minta kalian juga bantu untuk klik komentar, bantu revisi apa sih kata-kata gue yang salah. Kedepannya biar gue perbaiki masalah yang gue lakuin di sini. Sebelumnya gue terima kasih, gue Dendi, gue cabut.